Sutra Teratai yang Menakjubkan Bab 14 Praktik Penuh Kedamaian dan Kebahagiaan Sinfa Siang Sutra Teratai Episod 1389 Seharusnya mempraktikkan 1 batin, 3 aturan, dan 4 kesabaran. Para bodhisattva mengikuti kehendak Buddha dengan hormat, berikrar untuk berada di dunia jahat ini, akan terus bolak-balik ke negeri-negeri di 10 penjuru. Mereka rela mengorbankan jiwa, kehidupan, dan menahankan segala kesulitan demi menyebarkan ajaran dalam sutra. Para bodhisattva mampu menahankan segala hal-hal sulit dan mengaku telah memperoleh kesabaran tanpa kemunculan. Mereka bersedia untuk menjalankan praktik di dunia jahat pada era kemunduran Dharma nanti, menegakkan sutra dan melindungi semua makhluk. Kita beberapa hari ini semua orang harus sangat bersungguh hati menggunakan Dharma yang benar-benar kita serap. Dharma harus masuk ke dalam batin, berikrar untuk masuk ke tengah orang banyak, harus berbagi Dharma kepada orang banyak. Jika ingin berbagi Dharma dengan orang banyak, kita pasti harus sangat jelas mendengarkan Dharma. Bukan hanya terus-menerus membaca naskah sutra seperti ini, hanya mengartikan makna sesuai naskah saja. Kita seharusnya setelah mengartikan sesuai naskah, kita harus menghayatinya. Penghayatan ini, walaupun secara lisan, dengan mulut menjelaskan bahwa naskah sutra adalah seperti demikian. Dengan telinga kita mendengarnya, batin memahami. Ini saja tidaklah cukup. Kita harus dari batin memahami. Selanjutnya, apakah diri sendiri pernah melakukannya? Apakah pernah merasakannya? Dharma, walaupun tidak berwujud, tanpa esensi, namun kita di dalam organisasi seperti ini, apa yang kita lakukan di masa lalu dan mitra kita di organisasi ini yang pernah dilakukan oleh mitra bodhisattva kita, berbagi kesan dengan kita, saat bersumbangsi, saling interaksi. Apa yang mereka rasakan, mereka dengan apa yang dirasakan, mengerjakan sesuatu, memperlakukan orang dan menangani masalah. Apakah ada persamaan dengan Dharma kita? Apa yang kita sendiri lakukan? Apakah ada kesesuaian? Ini adalah sangat penting. Sutra adalah teks yang tertulis. Membabarkan Dharma hanyalah suara saja. Kita bisa melihat teksnya, tetapi ketika kita mendengar, pada saat suara masuk ke telinga, suara akan hilang. Namun, apakah ingatan akan hal itu tetap dalam hati? Di dalam hati, apakah kita pernah menerapkannya? Apakah kita ada bersentuhan dengan masa lalu? Jika kita ada bersentuhan, maka itu adalah Dharma ini. Adalah sebuah jalan yang pernah kita tapaki. Jadi, jalan ini pernah kita tapaki. Jalan ini sudah pernah kita terapkan. Jalan adalah sutra. Semua sutra yang telah dibabarkan, saya sudah menghayatinya. Kita harus berada di sutra adalah jalan dan jalan harus ditapaki. Sehingga jalan pencerahan bodhisattva, apakah kita telah bersentuhan dengan Dharma ini dari lubuk hati kita yang terdalam? Apakah ada terbangkitkan?
membangkitkan sebersih niat pikiran kita ini, kita harus membuktikan apakah kita menggunakan sutra ini sebagai jalan ditapaki, dan apakah kita setiap hari ada menapaki. Ini adalah sesuatu yang harus kita renungkan kembali setiap hari. Makna naskah sutra sebelumnya dibabar ulang kembali. Kita jangan melupakannya, maka diulang kembali. Harus membuat hal-hal ini terus-menerus ada dalam hati kita. Jadi, Bodhi adalah pencerahan. Sattva adalah makhluk yang tersadarkan. Bodhisattva adalah makhluk tersadarkan yang tercerahkan. Karena Bodhisattva meskipun telah menyadarinya, meskipun mereka juga telah mempraktekkan dalam tindakan nyata, meskipun mereka dalam waktu yang panjang dan lama seperti ini, tekad tidak mundur, mengamalkan sesuai dengan ajaran, namun mempraktekkan 6 paramita dan segala prakteknya. Benih sebab ini masih belum sempurna. Harus benih sempurna, baru bisa mendekati buah pencapaian. Ini berarti sebab dan kondisi harus terpenuhi. Sebab dan kondisi ini adalah kita melakukan praktik dalam tindakan nyata. Apakah jalan telah ditapaki? Batin kita, kesadaran batin ini apakah masih ada kerisauan? Bersumbangsi, meskipun di tengah dunia yang jahat ini, manusia, masalah dan benda sangat kompleks. Kita masih sama membangkitkan tekad seperti ini, dengan semangat yang membara, rela untuk bersumbangsi di tengah orang banyak. Akan tetapi, manusia masa kini meskipun yang telah diselamatkan, orang yang dibimbing dan diselamatkan, apakah sangat sukacita menerimanya? Pada akhirnya, apakah batinnya tersucikan? Kita hanya dapat mengerahkan segenap tenaga untuk bersumbangsi, berharap penderitaannya di dunia dapat terhapuskan. Tentu saja kita sangat berharap agar dia, ditambah lagi hatinya, dapat menerima. Ini adalah hal yang kita harus bersungguh hati. Ataupun di sekeliling kita, bersatu hati dengan kita, memiliki prinsip yang sama, memiliki tekad yang sama, bersatu hati, prinsip yang sama, tekad yang sama. Meskipun dia membangkitkan tekad bodhisattva dengan arah yang sama dengan kita, akan tetapi tabiat setiap individu berbeda. Tabiat yang berbeda harus saling bersatu padu, berjalan di jalan yang sama. Apakah setiap orang dapat sesuai dengan keinginan kita? Membuat kita senang melihatnya? Membuat kita senang mendengarnya? Ataukah masih memiliki tabiat buruk? Ada perbedaan seperti apa? Kesalahan kita harus bagaimana memperlakukan orang yang demikian. Inilah yang harus kita latih. Bersama-sama membina dan menyucikan, membina diri bersamanya dan saling menyemangati. Harus bagaimana antara satu sama lain, arah tujuan benar. Melakukan upaya yang gigih, ini diperlukan waktu yang sangat lama. Bodhisattva perlu menjalankan 6 paramita dan puluhan ribu prakteknya, yaitu orang yang satu tekad, kita harus menjaganya. Terhadap orang yang kita bantu, kita harus bersungguh hati. Ini akan membuat segalanya sempurna. Orang yang menolong dan orang yang ditolong, semuanya bisa sangat sempurna. Sebab dan kondisi ini
mengubah kejahatan menjadi kebaikan, mengubah kebaikan menjadi berkah, mengubah berkah menjadi para makhluk yang tercerahkan. Ini adalah yang kita perlu bersumbangsi dan bimbing di saat bersamaan. Harus di saat bersamaan membimbing dan menyadarkan. Oleh karena itu, jalan bodhisattva harus bisa sempurna, bukan sesederhana ini. Singkatnya, kita harus terus-menerus di dunia seperti ini, terus-menerus berlatih. Ini adalah makhluk yang tercerahkan. Di dalam dunia jahat yang penuh dengan 5 kekeruan ini, yang harus dihadapi adalah sangat sulit dan berat. Sebuah hal yang sangat sulit dan berat, ini adalah satu tujuan utama. Bodhisattva juga demi satu tujuan utama, karena kita ingin mencari jalan kebuddhaan. Maka kita harus mengikuti kehendak Buddha dengan hormat. Apa yang Buddha ajarkan kepada kita, kita harus sangat tekun dan hormat untuk menerimanya. Untuk memperoleh Buddha Dharma, kita harus menerimanya. Ketika menerima Buddha Dharma, jika tidak memiliki rasa hormat, maka Dharma di dalam hati kita sama sekali tidak berharga. Bagaimana kita dapat menggunakannya? Oleh karena itu, kita harus menghargainya, kita harus menghormatinya. Jadi kita harus mengikuti kehendak Buddha dengan hormat. Pemikiran Sang Buddha, beliau datang ke dunia, tidak ada permohonan lain, hanya memohon para makhluk bisa menyadari. Setiap orang punya sifat hakiki ta. Setiap orang bisa mencintai diri sendiri dan mencintai orang lain. Hati setiap orang tidak ada kerisauan. Hati tidak ada kerisauan. Masalah dan benda di dunia tidak akan merintangi kita. Tidak ada rintangan, tidak ada ketakutan, tidak ada kerisauan, kekeliruan, kerisauan. Pikiran penuh khayalan semuanya sudah dikikis. Penderitaan para makhluk adalah kerisauan dan pikiran penuh khayalan terlalu banyak. Batin benar-benar tidak bisa nyaman dan leluasa. Ini adalah kerumitan pikiran kita. Setelah rumit, sebersit pikiran menyimpang. Mungkin menyebabkan kerisauan yang tiada berakhir di batin kita. Ini sangat menyedihkan. Oleh karena itu, kita harus benar-benar bersungguh hati. Kita mengikuti kehendak Buddha dengan hormat, maka harus berikrar di dunia jahat ini. Hanya di dunia yang penuh kejahatan baru ada cara untuk mengasah kita. Kita harus bisa tahan di asa. Barang jika mau bisa berkilau, pasti harus digosok dulu. Harus laksana dipotong dan lalu digosok. Harus melalui pemolesan. Setelah melalui penggosokan, barang ini baru bisa menjadi sangat jernih, sangat berkilau. Mesti dipotong, harus dipoles. Oleh karena itu, kita pasti harus berikrar. Hanya di dunia yang jahat dan keruh ini, sama seperti sebuah tungku pembakaran yang berapi-api. Kita harus mampu melewati tempaan, sehingga berikrar untuk berada di dunia yang jahat. Jangan melarikan diri, hadapi kenyataan. Engkau hendak masuk di tengah orang banyak ini. Hendak masuk ke dunia yang keruh ini, kita pasti harus memiliki kekuatan ikrar. Bukan datang kembali karena karma, tapi datang kembali karena ikrar.
Oleh karena itu, membangun ikrar untuk mensucikan diri di dunia yang jahat ini. Apakah dia adalah rekan kita sesama praktisi, atau orang yang ingin kita pengaruhi dan bimbing? Orang-orang yang menderita yang akan kita bantu, semua itu adalah tekad kita. Kita harus tidak takut akan masalah, datang dan kembali berulang kali. Dalam kehidupan ini, jika tidak dapat membimbing kamu, saya akan datang lagi pada kehidupan berikutnya, dari kehidupan ke kehidupan. Oleh karena itu, bolak-balik ke negeri-negeri di 10 penjuru. Saya bersedia untuk pergi ke negeri manapun, negeri di 10 penjuru. Di tempat manapun, saya akan berusaha sekuat tenaga, rela mengorbankan jiwa kehidupan, membangkitkan jiwa kehidupan untuk bersumbangsi. Tidak peduli berapa banyak kehidupan atau tempat dimanapun, tetap akan seperti itu, rela mengorbankan jiwa kehidupan. Di dunia jahat yang dipenuhi dengan 5 kekeruan ini, kita harus siap secara mental, menahankan segala kesulitan demi menyebarkan ajaran dalam sutra. Harus mampu menahankan berbagai macam kesulitan. Para bodhisattva mampu menahankan segala hal-hal sulit. Harus mampu menahankan sangat banyak mengenai orang, masalah, dan benda. Berbagai macam kesulitan dan penderitaan. Hal ini pasti harus mampu menahankan. Beberapa dari bodhisattva itu, dia sangat percaya diri dan menyatakan, "Saya telah mencapai kesabaran tanpa kemunculan semacam ini. Semua dharma ajaran yang telah dibabarkan oleh Sang Buddha, saya menghormati Buddha. Semua yang diajarkan Sang Buddha, saya sudah pernah melatihnya." Kesabaran tanpa kemunculan ini di dunia tidak peduli apakah karena alam atau disebabkan oleh manusia. Berbagai macam kesulitan, saya bisa menanggung semuanya. Oleh karena itu, bersedia untuk menjalankan praktik di dunia jahat pada era kemunduran Dharma nanti. Saya bersedia untuk berada di dunia keruh dan jahat ini pada era kemunduran Dharma. Saya bersedia. Bersedia untuk apa? Bersedia untuk menegakkan sutra dan melindungi semua makhluk. Semuanya. Kita harus sangat bersungguh hati dan juga harus sangat memahami secara tuntas. Setelah Anda memahami, kita mengambil tindakan. Tekad ini harus teguh. Jika hanya mendengarkan saja, kamu mengatakan seperti ini, saya akan mengikuti kamu seperti ini. Seperti ini, kekuatan tekad tidak akan teguh. Jadi, kita harus merenungkan, berketetapan hati membangun tekad. Maka tekad ini tidak akan goyah. Inilah kekuatan ikrar sebenarnya dari bodhisattva. Saat menangani urusan, harus mampu meneliti hal-hal kecil, bersikap tenteram, mampu bersabar dan tenang hati, berkenaan dengan prinsip kebenaran, dapat bersikap lembut, harmonis, baik dan patuh. Jika dapat melihat urusan dengan jelas, maka tidak akan dibingungkan oleh alasan tak berdasar. Hati dapat dijaga, tetap stabil, tidak tergerakkan oleh kecerobohan sesaat. Ini adalah resep mujarab dalam menangani urusan di dunia bagi seorang praktisi di jalan kebenaran.
juga adalah metode rahasia yang menakjubkan dalam menegakkan sutra. Saat menangani urusan, harus mampu meneliti hal-hal kecil. Di dunia ini, sekecil apapun benda dan urusan itu, kita tetap harus sangat bersungguh hati untuk mengamatinya. Masalah ini, setiap kata, setiap urusan, setiap orang memiliki tabiat yang berbeda. Apa yang dikatakan orang, makna yang terkandung di dalamnya, apakah benar atau bohong? Apakah nyata atau khayalan? Kita harus dengan bersungguh hati untuk memahami dan menghadapinya. Orang yang berbeda, tabiat yang berbeda, dan lainnya yang tidak sama. Jadi, urusan atau prinsip kebenaran, kita harus menggunakan pemikiran yang sangat halus untuk mengamati. Maka, saat menangani urusan, harus mampu meneliti hal-hal kecil, sangat kecil. Kita harus memahaminya. Juga mengerti bahwa tabiat orang ini memang seperti ini, masih sama. Bagaimana cara untuk mentolerirnya, dan bagaimana pelan-pelan mengubahnya. Inilah yang harus kita dengan bersungguh hati merenungkannya di tengah orang banyak. Tidak boleh menyerah karena sesuatu hal yang sulit. Tidak boleh menyerah karena apapun. Siapapun yang bertabiat buruk, dikarenakan kita telah datang ke dunia, dari kehidupan ke kehidupan tidak akan menyerah. Tekad kita mendalam, membangun ikrar dengan sangat mendalam. Oleh karena itu, tidak boleh dengan gampangnya menyerah. Jadi di dunia yang penuh kekeruan ini, adalah pertahanan yang harus dimiliki oleh bodhisattva. Dengan demikian, batin kita baru bisa tenteram. Bersikap tenteram, mampu bersabar dan tenang hati. Kita baru mampu menghadapi lika-liku seperti apa, ataupun perbuatan manusia, berbagai macam masalah dan benda. Walaupun dalam hati sangat jelas, masalah sangat merepotkan, tapi harus bagaimana? Maka harus tenteram, mampu bersabar dan hati tenang. Kalau tidak demikian, harus bagaimana lagi? Maka harus berlatih dengan baik. Bagaimana cara kita menghadapi dunia yang begitu kompleks dan keruh ini? Berkenaan dengan prinsip kebenaran, dapat bersikap lembut, harmonis, baik dan patuh. Kita dalam prinsip kebenaran, walaupun manusia dan masalah ada sangat banyak kesulitan, tapi prinsip kebenaran kita harus latih terlebih dahulu. Ini adalah apa yang kita inginkan untuk membina batin dan meningkatkan kepribadian dalam jangka waktu panjang. Harus memupuk sikap lembut dan ramah. Kita ini adalah kita sehari-hari harus membina batin. Kita sehari-hari harus memupuk dengan baik kepribadian kita. Oleh karena itu, kita dalam hal prinsip kebenaran dapat selalu menghormati maksud hati Buddha, mengatasi berbagai macam masalah di dunia yang kompleks ini. Jika dapat melihat urusan dengan jelas, apabila kita bisa terhadap setiap prinsip, kita sangat jelas. Kita dalam menghadapi masalah akan mampu melihat dengan jelas. Meskipun teliti dan halus, kita juga akan mampu mengamatinya. Oleh karena itu, prinsip kebenaran ini, apabila kita dapat bersikap lembut dan ramah, fenomena ini dapat kita lihat dengan tuntas. Dengan begini akan mampu
tidak akan dibingungkan oleh alasan tak berdasar. Hal-hal yang sangat tidak berbobot ini kita akan bisa sangat paham. Batin sangat tenang. Tidak akan terpengaruh oleh hal yang tidak berbobot antara orang dan masalah. Sangat tak berdasar, sepertinya benar, juga sepertinya tidak nyata. Prinsip kebenaran, kita harus menganalisa dengan sangat jelas. Haruskah itu dilakukan? Yang tidak seharusnya dilakukan, kita harus sangat bersungguh hati. Mempertahankan hal yang tidak patut dilakukan, yang harus dilakukan. Bagaimana kita harus mengatasinya? Kesulitan dalam hal yang semestinya kita lakukan. Jadi batin kita harus sangat jelas, benar dan salah harus dibedakan dengan jelas. Jadi, tidak akan dibingungkan oleh alasan tak berdasar. Hati dapat dijaga tetap stabil. Di dalam hati kita, hati dan pikiran kita harus teguh. Ketenangan hati kita, kekuatan tekad. Jadi, tidak tergerakkan oleh kecerobohan sesaat. Jangan bertindak berdasarkan dorongan perasaan. Jangan emosi meski hanya sesaat. Hati labil dan mudah tersinggung, tidak boleh demikian. Tidak tergerakkan, hati kita harus sangat stabil. Karena hati dapat dijaga tetap stabil, kita harus sangat stabil. Ini adalah resep mujarab dalam menangani urusan di dunia bagi seorang praktisi di jalan kebenaran. Ini adalah orang yang membina diri di jalan kebenaran. Cara terbaik untuk dia bagaimana harus menghadapi urusan dunia. Oleh karena itu, juga adalah metode rahasia yang menakjubkan dalam menegakkan sutra. Ini adalah kita orang yang menjalankan praktik membina diri. Juga adalah orang yang membangkitkan tekad untuk menegakkan sutra. Metode terbaik itu adalah kita perlu berkenaan dengan prinsip kebenaran, dapat bersikap lembut, harmonis, baik dan patuh. Kita mampu melihat persoalan dengan jelas. Pada saat menghadapi persoalan, kita tidak boleh hati labil dan mudah tersinggung seperti ini. Kita harus damai dan tenang, baru tidak akan membiarkannya menggoda kita. Batin tidak akan bingung dan kacau. Dalam batin baru bisa konsentrasi. Baru tidak bisa sesaat bertemu masalah, hati labil dan mudah tersinggung, muncul dengan begitu saja. Jadi, ini adalah apa yang harus kita pertahankan dengan baik-baik. Ini adalah resep mujarab dalam menangani urusan di dunia bagi seorang praktisi di jalan kebenaran. Harus bagaimana menegakkan sutra? Harus menggunakan metode demikian. Baru kita bisa di jalan kebenaran ini, bertahan untuk terus menapaki. Baru bisa ada cara untuk mengatasi. Oleh karena itu, kita harus menggunakan dharma yang diajarkan Sang Buddha. 1 batin, 3 aturan, dan 4 kesabaran. 1 hati merujuk pada sebersit pikiran. 3 aturan dalam menyebarkan ajaran sutra. Kediaman penuh kewelas asihan, jubah kesabaran dan tahta dari segala dharma adalah kosong. 4 kesabaran sebagai faktor umum dari 4 praktek untuk memperoleh kedamaian dan kebahagiaan. Praktik dari tubuh, ucapan, pikiran, dan ikrar yang seharusnya dijalankan oleh para bodhisattva.
Satu batin merujuk pada sebersit pikiran. Sifat batin berada di mana-mana, menembus tanpa rintangan, tak terhambat oleh fenomena. Ketika berpencar, pikiran dapat merespon segala sesuatu. Ketika terhimpun, dapat fokus menjadi sebersit pikiran. Jadi baik itu baji atau jahat, suci atau awam, semuanya bersumber dari satu batin. Sebersit pikiran, sifat batin berada di mana-mana, menembus tanpa rintangan. Sebersit pikiran kita sangat cepat. Jika saya mengatakan, pemandangan Eropa itu sangat indah, orang yang pernah pergi ke sana, maka pikiran ini akan lari ke tempat itu dalam sekejap. Seketika langsung sampai, ini adalah sebersit pikiran. Sifat batin berada di mana-mana, menembus tanpa rintangan. Sama sekali tidak ada rintangan. Pikiran ini hendak naik ke surga ataupun turun ke neraka, semuanya tidak ada rintangan. Tidak peduli Anda ingin pergi ke mana, atau jika Anda memiliki niat untuk membantu orang lain, sebersit pikiran muncul, kekuatan ikrar kita teguh. Secara alami kita akan dapat melakukan banyak manfaat untuk orang banyak. Maka, sifat batin berada di mana-mana, menembus tanpa rintangan. Ini kondisi, ini adalah sebersit pikiran. Tak terhambat oleh fenomena. Kita memahami semua dharma lebih tidak terhambat lagi. Meskipun dharma Buddha sangatlah dalam dan menakjubkan. Selama Anda ada sebersit pikiran, Anda pasti akan dapat memahami dharma Buddha. Jalan pembinaan diri di dunia berada di mana-mana. Kamu juga akan bisa sampai di sana. Selama Anda pernah pergi ke sana, ingatan itu tetap ada. Prinsip kebenaran yang sama, meskipun Buddha Dharma tidak memiliki wujud dan esensi, tetapi prinsip kebenaran sangat kuat di dalam pikiran kita. Ketika berpencar, pikiran dapat merespon segala sesuatu. Saat kita menerapkan Buddha Dharma ke dalam pikiran kita, jika kita hendak menerapkannya dengan sangat luas, juga bisa sangat luas. Semua dapat dimanfaatkan. Seperti di Sichuan, semua orang sedang sangat giat bersemangat, mereka juga menggunakan Dharma yang sama di tempat tersebut. Menyatukan semangat dan prinsip kebenaran di tempat tersebut bersumbangsi dengan sungguh hati. Jadi semua orang bersama-sama dari beberapa provinsi berkumpul di tempat tersebut. Saat ini mereka juga sedang mendengar sutra, ini tiada hambatan. Sebersit niat pikiran kita bisa demikian. Ketika berpencar, pikiran dapat merespon segala sesuatu. Tempat yang tiada halangan jika dapat mengumpulkannya. Ketika terhimpun, dapat fokus menjadi sebersit pikiran. Menyatukannya kembali, hanya sebersit pikiran saja. Sebersit niat pikiran kita dapat berpencar di seluruh dunia. Jika dikumpulkan kembali, maka menjadi sebersit pikiran. Jadi baik itu bajik atau jahat, suci atau awam, semuanya didasarkan pada sebersit niat pikiran. Apakah kita ingin menjadi orang suci, ataukah hendak menjadi orang jahat? Sama-sama sebersit niat pikiran. Jadi, jika sebersit pikiran ini berpencar, bisa di seluruh dunia. Mengembangkan fungsi dan efektivitasnya, disimpan kembali. Sebersit niat pikiran adalah satu dharma.
Oleh karena itu, kita hendaknya menggunakan sebersit pikiran ini, namun kita harus baik-baik menjaga dan melindungi sebersit pikiran ini. Jangan sampai menyimpang. Orang jahat dan orang suci, ini hanyalah sebuah arah saja. Sebuah arah penyimpangan maka akan menjadi orang jahat. Sebuah arah benar maka akan menjadi Buddha dan Bodhisattva. Jadi, kita menyebarkan sutra mesti ada 3 aturan. Memasuki kediaman penuh kewelas asihan, memakai jubah kesabaran, dan menduduki kekosongan dari segala dharma sebagai singgasana. Ini adalah 3 aturan. 3 aturan dalam menyebarkan ajaran sutra: kediaman penuh kewelas asihan, jubah kesabaran, dan tahta dari segala dharma adalah kosong. Bagaimana dengan 4 kesabaran? Ini adalah yang seharusnya dipraktikkan oleh para bodhisattva. Dari tubuh, ucapan, dan pikiran, ditambah lagi dengan ikrar. Ini dinamakan 4 praktik untuk memperoleh kedamaian dan kebahagiaan. 4 kesabaran sebagai faktor umum dari 4 praktik untuk memperoleh kedamaian dan kebahagiaan. Praktik dari tubuh, ucapan, pikiran, dan ikrar yang seharusnya dijalankan oleh para bodhisattva. Untuk memahami secara tuntas adalah butuh 1 batin, 3 aturan, dan 4 kesabaran. Semua orang harus bersungguh hati. Sebelumnya ini telah dijelaskan kepada semua orang. Mengatakannya berulang beberapa kali. Tiada lain adalah ingin semua orang baik-baik memasukkan dharma ini ke dalam hati. Tidak hanya masuk ke dalam hati, seberapa banyak kita menggunakannya, seberapa jauh kita menggunakannya, seberapa banyak orang yang dapat memanfaatkannya. Kita telah pernah bekerja sama dengan semua orang, melakukan sesuatu yang membuat hati kita sangat damai, hal yang memberi manfaat bagi orang banyak. Mari kita berpikir sejenak. Sebenarnya kita telah pergi sampai ke mana? Kita menggunakan cara apa untuk melakukannya? Ini adalah dharma menyebar, mampu menyebar, sangat banyak, sangat jauh. Sekarang kita pikirkan lagi. Sekali lagi di tempat yang begitu jauh, mengingat kembali, bawa kembali, yaitu sebersit pikiran kita saat ini. Oleh karena itu, harus setiap saat bersungguh hati untuk menghayati. Jadi, naskah sutra sebelumnya. Selanjutnya, mereka tiada lagi yang dipraktikkan berkenaan dengan dharma. Seraya mengamati karakteristik sejati dari segala dharma. Tidak mempraktikkan dan tidak membeda-bedakan. Inilah yang disebut lingkup praktik dari Bodhisattva Mahasattva. Sutra Teratai Bab 14, Praktik Penuh Kedamaian dan Kebahagiaan. Kita memiliki begitu banyak dharma. Jadi naskah sutra sebelumnya adalah membicarakan lagi, harus dengan tanpa berdiam lagi yang berkenaan dengan dharma. Dalam bersumbangsi, tiada lagi yang dipraktikkan, berarti tidak berdiam kita di dalam dharma. Sebenarnya kita adalah demikian, sangat leluasa. Jika kita menambahkan satu lagi, berkata, saya adalah bagaimana dalam membina diri. Saya adalah demikian dalam melakukan perbuatan bajik. Saya sangat banyak.
Yang manakah saya yang sebenarnya? Saat sedang melakukan hal yang benar, lakukan saja, sudah benar. Tiada lagi yang dipraktikkan. Ini adalah demikian, dharma. Kita harus bersungguh hati. Jangan selalu mengkhawatirkan kerisauan di dalam batin. Bersumbangsi tanpa pamrih. Seraya mengamati karakteristik sejati dari segala dharma. Mengamati karakteristik sejati dari dharma ini. Karakteristik sejati berarti tiada fisik dan tiada wujud. Prinsip kebenaran adalah sebegitu kokoh, tapi tidak memiliki fisik dan wujud. Inilah prinsip kebenaran. Batin bisa tersebar sepenuhnya, menjangkau seluruh alam semesta dan memenuhi seluruh alam dharma. Yang ditarik kembali hanyalah sebersit niat kita saja. Dapat menerima dan melepaskan dengan bebas leluasa. Inilah dharma. Tidak mempraktikkan dan tidak membeda-bedakan. Tidak perlu lagi melakukan apapun. Yang berlalu, biarkanlah berlalu. Inilah yang disebut lingkup praktik dari Bodhisattva Mahasattva. Bodhisattva terus menjaga sebersit niat bersih. Tiada rintangan. Karena tiada rintangan, inilah Bodhisattva. Kekosongan sejati dan keberadaan yang menakjubkan. Ini adalah hal yang harus dipahami. Naskah sutra selanjutnya. Apa yang dimaksud dengan lingkup pendekatan dari Bodhisattva Mahasattva? Para Bodhisattva Mahasattva tidak mendekatkan diri pada para raja, pangeran, menteri, atau pejabat. Sutra teratai bab 14, praktik penuh kedamaian dan kebahagiaan. Yang Bodhisattva harus mendekatkan diri, yang tidak boleh mendekatkan diri, kita haruslah sangat jelas dalam membedakannya. Ditakutkan akan terbawa kebiasaan duniawi, menjadi penjilat demi mendapatkan kekuasaan dan kemewahan, guna mendapatkan persembahan, selalu menyanjung untuk mengambil hati orang. Itu sebabnya diingatkan tidak boleh didekati. Jika sampai sejauh ini, lalu akan mengabaikan tugas yang sesungguhnya dan terjerumus dalam kekotoran di dalam diri. Ini karena rasa takut, ketakutan, terbawa kebiasaan duniawi, menjadi penjilat demi mendapatkan kekuasaan dan kemewahan, guna mendapatkan persembahan, selalu menyanjung untuk mengambil hati orang. Ini adalah demi mendisiplinkan kita, mencegah kita. Hati kita jangan memaksakan jodoh yang seperti ini. Jika kita menyanjung mereka yang menduduki posisi tinggi, ini takutnya kita akan perlahan-lahan pembinaan diri dalam hati perlahan-lahan akan bisa mundur dan hilang. Bisa mendekati ke arah kekuasaan, terus cenderung mengarah ke kekuasaan untuk memaksakan jodoh. Saya mengenal siapa saja, dan Anda harus memperlakukan saya secara berbeda. Saya dapat bekerja sama dengan orang-orang itu. Saya dapat menggerakkan mereka. Anda harus memperlakukan saya. Dan lain-lain, ini adalah mendapatkan kekuasaan dan kemewahan. Sangat sombong, sangat berlebihan dan bodoh. Semakin banyak seperti ini, kesombongan ini, egois dan arogan, guna mendapatkan persembahan. Dengan seperti ini, para praktisi hanya demi persembahan dan menyanjung orang. Ini sama sekali tidak boleh dilakukan.
kita memiliki kepekaan kita. Integritas kita ada, maka harus benar-benar menjaga dengan baik kepribadian diri kita sendiri. Jangan hanya menunjukkan kegigihan untuk menyenangkan hati orang. Kita harus lembut dan ramah, bersikap tulus terhadap orang lain, tapi tidak perlu menggunakan kata-kata manis untuk menyenangkan hati orang. Mengucapkan kata-kata yang baik kepadanya, membabarkan dharma kepadanya, semua ini boleh, tetapi bukan dengan cara menyanjung. Kita sendiri harus sangat waspada. Apa yang benar adalah benar, dan yang salah adalah salah. Tetapi untuk yang tidak benar, bagaimana kita harus terhadap dia yang tidak benar ini, tetapi tidak dengan hati labil dan mudah tersinggung. Bagaimana kita harus menenangkan batin, bagaimana membuat dia agar mengerti bahwa dia salah. Kita sendiri harus tahu, maka tidak perlu mencoba untuk mengambil hati orang. Juga tidak perlu untuk menyanjung. Kita harus mengerjakan hal yang benar, jangan yang tidak benar. Hanya karena dia memiliki kedudukan, kekuasaan, kita terus-menerus demi ingin menyenangkan dia, sehingga hal yang salah kita tetap saja berkata, benar, 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 Anda yang benar. Ini adalah salah, kita yang salah. Maka kita harus jelas membedakan benar dan salah. Ini adalah sedang mengajari kita untuk menghindari kesalahan dan menghentikan kejahatan. Jangan ada kebiasaan buruk ini yang masuk ke dalam batin kita. Jika sampai sejauh ini, lalu akan mengabaikan tugas yang sesungguhnya. Apabila kita ada seperti ini, cenderung untuk menjadi penjilat demi mendapatkan kekuasaan. Ada keinginan hendak mengandalkan kekuatan orang, kekuasaan orang, dan nama orang. Kita sendiri harus segera mengintrospeksi diri sendiri. Apabila ada seperti demikian, maka ini akan mudah mengabaikan tugas kita yang sesungguhnya. Pembinaan diri kita, tugas kita yang sesungguhnya bisa terabaikan karenanya akan mudah terjerumus. Ini semua adalah sangat tidak baik. Inilah mengapa kita harus senantiasa bersungguh hati. Bergegas seperti anjing yang mengibaskan ekor untuk meminta dikasihani tuannya. Khawatir akan segalanya. Sangat sibuk menghapus air mata dari orang-orang awam. Mana ada pikiran lagi di jalan kebenaran, jadi diingatkan tidak boleh didekati. Apabila terjerumus hingga seperti ini, bersikap demikian untuk memperoleh perhatian dari orang yang memiliki kekuasaan dan memiliki pengaruh. Bergegas seperti anjing yang mengibaskan ekor untuk meminta dikasihani tuannya. Bagaikan hanya ingin mencoba untuk menyenangkan hati tuannya. Di sana menggoyangkan ekor. Seperti ini tidak tahu apakah kita semua mengetahuinya. Jangan menggoyangkan ekor untuk memohon pada orang. Apabila anjing mendekati kita dan kita membelainya, ekornya akan terus digoyangkan dan goyang. Ini adalah membuat kita lebih menyukainya. Kita tidak perlu berbuat seperti ini. Sungguh kita memiliki kepribadian kita, orang yang sedang membina diri. Tetapi apakah tinggi hati menyombongkan diri? Ini harus dapat dibedakan dengan jelas. Kita harus mempertahankan tekad dan integritas. Harus mempertahankan integritas kita,
mempertahankan tekad kita. Jangan menggoyangkan ekor, memohon belas kasihan dan menyanjung. Khawatir akan segalanya. Pikiran ini terbuang sia-sia di tempat itu. Sangat sibuk menghapus air mata dari orang-orang awam. Hanya berada di tempat itu, di sana menjilat orang. Bagaimana ada niat membina diri? Hanya memaksakan jodoh di tempat itu, datang dan pergi. Hal-hal duniawi, hal yang akan dilakukan di sana. Jika tidak datang sebentar, tidak enak hati dan lain-lain banyak hal yang harus kita lakukan. Harus melakukan apa yang seharusnya kita lakukan. Bukan sekedar di situ untuk memaksakan jodoh. Jika di sana memaksakan jodoh seperti ini, berapa lama waktu dibutuhkan untuk memaksakan jodoh? Kita harus selalu menggenggam waktu. Kalau tidak, bagaimana kita akan menjalani jalan ini? Waktu memiliki batas. Jadi diingatkan tidak boleh didekati. Oleh karena demikian, Sang Buddha mengingatkan kita, jangan mendekati raja, menteri, dan lain-lain. Kita jangan seperti ini. Tentunya, apapun yang ingin kita lakukan, kita menggunakan rasa menghormati, rasa bersyukur, niat yang benar dan nyata. Bantuan yang kita butuhkan, kita tunjukkan kepada mereka. Kita melakukan hal ini, perlu pemerintah kita, butuh mereka untuk memahami, dapat membantu. Itu adalah melakukan hal dunia demi orang-orang di dunia, bukan untuk keuntungan diri sendiri. Secara membabi buta mencoba untuk mendapatkan, untuk menyanjung. Bukan demikian. Oleh karena itu, semua orang harus membedakan dengan jelas. Apa yang dimaksud dengan lingkup pendekatan dari Bodhisattva Mahasattva? Sebelumnya disebutkan tentang berdiam dengan tenang pada lingkup pendekatan. Tubuh tekun melatih dan menegakkan segala perbuatan baik. Melindungi dan mengingat selalu akan ajaran dari Sutra Kendaraan Besar. Jadi, apa yang dimaksud dengan lingkup pendekatan dari Bodhisattva Mahasattva? Apa yang telah dikatakan sebelumnya, kita harus berdiam dengan tenang pada lingkup pendekatan. Yang seharusnya kita dekati, harus kita dekati. Tubuh harus tekun melatih, menerima, dan menegakkan. Menegakkan segala perbuatan baik, harus baik-baik. Melindungi dan mengingat selalu akan ajaran dari Sutra Kendaraan Besar. Kita sendiri harus sangat tekun dalam hal ini. Dalam membina diri, kita harus menerima dan menegakkan segala kebajikan. Melenyapkan segala kejahatan. Segala kejahatan, hal yang tidak boleh dilakukan. Kita seharusnya segera menyingkirkan. Yang harus dilakukan, kita tetap perlu tekun menerima dan menegakkan. Kita harus menjaga hati kita dan pikiran kita. Itulah ajaran dari Sutra Kendaraan Besar. Memberi manfaat bagi diri sendiri dan orang lain. Jika kita berlatih dengan baik, akan memberi manfaat bagi diri sendiri. Memahami prinsip kebenaran secara menyeluruh, memberi manfaat bagi diri sendiri. Bersumbangsi berarti memberi manfaat bagi orang lain, sehingga kita, para Bodhisattva Mahasattva, tidak mendekatkan diri pada para raja, pangeran, menteri, atau pejabat. Tidak mendekatkan diri. Tidak boleh sesuka hati, melekatkan diri.
atau mengandalkan kekuasaan untuk menindas orang. Jika dekat dengan orang-orang mulia, ditakutkan akan mengandalkan kekuasaan orang untuk melakukan hal yang merugikan dan tidak bermanfaat bagi jalan kebenaran. Ini artinya kita tidak perlu menunjukkan ketekunan, tidak perlu menyanjung-nyanjung, tidak perlu mengambil hati. Namun kita harus menggunakan niat yang tulus dalam menghadapi. Apakah itu adalah raja? Apakah itu adalah pejabat besar? Pejabat pemerintah sebenarnya juga harus melakukan sesuatu untuk masyarakat. Harus melalui diambil hati baru mau melakukan sesuatu. Ini adalah sangat tidak pantas. Tetapi masyarakat memiliki kewajiban harus melakukan sesuatu. Harus sesuai aturan melaporkan. Ini adalah sesuai aturan. Ini adalah tindakan dari dharma benar. Tidak mendekatkan diri. Tidak boleh sesuka hati. Kita jangan sesuka hati mengumbar emosi kita sendiri semaunya. Kita juga jangan melekatkan diri atau mengandalkan kekuasaan untuk menindas orang. Kalau kita hanya mengandalkan kekuasaan, ini adalah tidak benar. Kita adalah dengan jujur mengerjakan sesuatu, bertindak dengan jujur, demi hendak memberi manfaat bagi orang banyak. Kita harus memiliki aturan ini, bertindak sesuai dengan dharma. Tapi apakah hanya karena ada otoritas, ada kekuasaan, untuk memanjakan diri kita sendiri, melekatkan diri seperti ini, melekatkan diri semacam ini, mengandalkan kekuatan, dengan begini sudah bisa menindas orang. Terhadap orang, terkadang ada yang tidak seharusnya diperoleh, mengambilnya dari orang. Orang yang lemah tidak mampu mempertahankan apa yang seharusnya dia miliki, direbut oleh orang yang kuat. Seharusnya tidak boleh demikian. Mengandalkan kekuasaan untuk menindas orang seperti ini adalah tidak seharusnya. Sehingga, jika dekat dengan orang-orang mulia, ditakutkan akan mengandalkan kekuasaan orang. Orang-orang yang berkuasa ini, orang-orang yang memiliki kekuasaan yang sangat besar, kita hanya karena ingin terus mendekati, ini takutnya kita sendiri memiliki perilaku seperti ini. Ini sudah tidak benar, tidak boleh. Melakukan hal yang merugikan dan tidak bermanfaat bagi jalan kebenaran. Hanya menghamburkan waktu secara sia-sia dalam hal ini, hanya demi menyanjung, demi mengandalkan orang-orang yang memiliki kekuasaan. Kita banyak menghamburkan waktu dengan sia-sia di sana, bukan hanya di sana, tetapi juga mengambil sesuatu yang seharusnya tidak didapatkan. Sesuatu yang tidak menguntungkan orang seperti ini juga tidak ada untungnya terhadap moralitas kita. Oleh karena itu, merugikan dan tidak bermanfaat bagi orang lain, juga tidak memberi manfaat bagi pelatihan diri kita. Di dalam batasan ini, kita harus sangat menghayati, teliti, dan sungguh hati. Para raja, pangeran, menteri, atau pejabat adalah orang-orang yang memiliki kekuasaan pada saat itu. Jangan memaksakan jodoh dengan mereka, sebab jika jalinan jodoh duniawinya mendalam dan berat, tindakan mereka tidak pasti akan sesuai dengan jalan kebudayaan. Jadi, para raja, pangeran, menteri, atau pejabat ini adalah
orang-orang yang memiliki kekuasaan pada saat itu. Kita jangan memaksakan jodoh dengan mereka. Sebenarnya raja dan pangeran hanyalah sebuah gelar, meskipun menjadikan dia sebagai raja seumur hidupnya, menjadikan dia sebagai pejabat tinggi seumur hidup, juga hanya seumur hidup, juga tidak kekal, juga bukan selamanya. Langit kekal dan bumi abadi. Ada saatnya seorang raja akan kehilangan kuasanya. Juga ada masanya ketidakkekalan, sama halnya dengan pangeran dan menteri. Belum lagi betapa tidak seimbangnya hati manusia. Tidak ada yang tahu seperti apa perubahan dunia. Sekarang kamu mengandalkan kekuasaan orang lain. Tetapi bagaimana jika kekuasaan orang itu hilang di kemudian hari? Tidak perlu kita benar-benar berhati jujur, pikiran benar. Kita bersumbangsi demi makhluk di dunia. Jangan hanya memaksakan jodoh dengan orang-orang yang berkuasa ini. Ini hanyalah sementara waktu. Panjang dan pendeknya waktu, kita tidak akan tahu. Maka tidak perlu untuk memaksakan jodoh. Terlebih lagi dalam pembinaan diri, kita harus bergantung pada diri sendiri, harus sungguh-sungguh menggunakan kekuatan niat kita di dalam Dharma ini. Dharma masuk ke hati, kita baru bisa mengerti sebuah jalan yang harus kita lalui. Harus menapakinya dengan benar, kita bolak-balik datang dan pergi, kembali ke dunia dengan Dharma demikian, dinamakan Tata Gata. Datang kembali ke dunia dengan Dharma demikian, yaitu bolak-balik datang dan pergi, mempertahankan sifat hakiki tahta kita. Tidak membiarkannya menjadi bingung, tidak membiarkannya menjadi kacau. Jadi, sama sekali tidak boleh memaksakan jodoh. Sebab jika jalinan jodoh duniawinya mendalam dan berat, tindakan mereka tidak pasti akan sesuai dengan jalan kebuddhaan, karena selalu memaksakan jalinan jodoh dengan hal-hal duniawi. Kita yang telah membina diri, usahakan jangan memaksakan jalinan jodoh. Berusaha untuk tidak memaksanya, tetapi karena harus mengerjakan suatu hal benar-benar demi mensucikan batin manusia, benar-benar demi memberi manfaat bagi orang banyak, kita harus persiapkan dengan baik. Kita harus bagaimana untuk bisa mensucikan batin manusia. Kita harus bagaimana untuk bisa membimbing setiap orang, saling memberi manfaat bagi orang banyak. Kita hanya demi hal yang demikian, di tengah orang banyak, tidak boleh demi mengambil hati orang yang bisa memberi kita otoritas, memberi kita kekuasaan. Bukan demikian, sehingga kita harus bersungguh hati memahaminya. Kalau tidak, jika jalinan jodoh duniawinya mendalam dan berat, tindakan ini bagi kita tidak pasti akan sesuai dengan jalan kebuddhaan, sehingga kita membangkitkan tekad di tengah orang banyak juga harus ada batasan seperti demikian. Jika dekat pada mereka dan tidak mengikuti kehendak mereka, tentu akan menemui kondisi buruk karena dijerat oleh berbagai kerisauan. Sebaliknya, jika mengikuti kehendak mereka, tentu akan dirugikan oleh kondisi baik yang berasal dari persembahan, nama dan materi yang tidak patut. Semuanya adalah faktor pendukung tambahan yang merugikan di jalan kebenaran.
Jadi sudah semestinya menjauhkan diri dari jalinan jodoh yang merugikan ini. Sehingga jika dekat pada mereka dan tidak mengikuti kehendak mereka, tentu akan menemui kondisi buruk karena dijerat oleh berbagai kerisauan. Bila dekat dengan dia, dekat dalam waktu yang lama, tiba-tiba kita tidak mengikuti kehendaknya, tidak menyanjung-nyanjungnya, tidak menurutinya, mungkin akan menciptakan banyak sekali kondisi buruk karena dijerat oleh berbagai kerisauan. Juga mungkin saja, jangan mengatakan, "Saya sangat dekat dengan orang yang mempunyai kekuasaan." Kekuasaan, bila ada kalanya tidak menuruti kehendaknya, juga akan menemui banyak sekali kondisi buruk yang merugikan. Sebaliknya, jika mengikuti kehendak mereka, tentu akan dirugikan oleh kondisi baik yang berasal dari persembahan nama dan materi yang tidak patut. Ini juga dirugikan. Kamu sekarang terus-menerus menurutinya, terus menuruti kehendaknya, hanya mendapatkan nama dan materi yang tidak patut untuk dipersembahkan kepada kita. Ini juga suatu hal yang merugikan, sehingga dikatakan bergantung dan mengandalkan kekuasaan ini sudah tidak benar, sehingga semuanya adalah faktor pendukung tambahan yang merugikan di jalan kebenaran. Terus mendekati orang yang demikian, ini semuanya adalah jalan yang merugikan terhadap jalan pelatihan kita. Terhadap praktisi pasti ada kerugiannya. Bisa menambah faktor pendukung tambahan yang merugikan. Jadi sudah semestinya menjauhkan diri dari jalinan jodoh yang merugikan ini. Ini adalah satu hal yang tidak boleh didekati. Yang semestinya kita dekati adalah dharma. Dharma sejati kita yang mestinya tidak didekati, jangan dekati. Jangan dekat adalah demikian. Apa yang mestinya didekati, kita dengan sungguh hati, yang mesti didekati. 1 batin, 3 aturan, 4 kesabaran. Kita harus bersungguh hati dalam kekuasaan ini, jangan kita dekati, sehingga ini adalah satu hal yang akan merugikan jalinan jodoh, sehingga terhadap raja, menteri, dan lain-lain kekuasaan ini, kita harus bersungguh hati memahaminya. Jadi, harap semua orang harus senantiasa bersungguh hati.